membahas bab 5 wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Kami beranggotakan yang pertama itu ada Gori, yang kedua ada Nia, yang ketiga ada Dwi ada Lia, yang keempat ada Grace, yang kelima ada Setri. Happy watching! Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Kori Bangun dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi kami dengan topik A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global, B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global, C. Metode produksi dan keselamatan kerja, E. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global, F. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global, dan G. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Materi yang pertama bagian A yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Pasar global merupakan pasar di mana terjadi transaksi yang berlangsung antara penjual dengan pembeli yang mencakup ranah global atau seluruh dunia. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Pada dasarnya kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari, sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global harus sesuai dengan keinginan pasar global, agar barang yang dibuat dapat menarik perhatian konsumen agar dapat menjadi produk saingan di pasar dan dipilih oleh konsumen. Contohnya, kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan sebagai berikut. Yang pertama, produk kerajinan dari bahan limbah akar kayu jati dari Situbondo, Jawa Timur yang berhasil menembus pasar ekspor, terutama Perancis dan Jepang. Lalu yang kedua, sepatu Tiger Boots dari Bandung sudah berhasil diekspor ke berbagai negara seperti Australia hingga Jerman. Dan yang terakhir, produk kerajinan tenun lidi dari Ciamis diekspor ke Belanda. Lalu B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Untuk memulai proses perancangan harus dilakukan penetapan pasar sasaran, bahan baku dan jenis material apa saja yang akan digunakan, serta teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk. Proses perancangan produk diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi. Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming. Ide produk yang tepat untuk dikembangkan dapat dilakukan melalui curah pendapat atau brainstorming dalam kelompok. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan proses mengevaluasi ide atau gagasan yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang sudah ada dan tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket dan lainnya. Yang ketiga, proses prototype atau prototyping. Studi model atau prototyping merupakan proses merancang sebuah model dari suatu sistem, bisa dikatakan sebagai bentuk awal atau contoh atau standar ukuran untuk suatu objek yang akan dikerjakan nanti. Dengan metode prototyping, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses dan menentukan hasil yang terbaik. Salah satu kunci agar model prototype ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan mainnya, yaitu pengembang dan pelanggan harus setuju bahwa prototype dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Yang keempat, penentuan desain akhir. Hasil dari studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir. Yang kelima, tahap produksi. A. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Contohnya pada penggunaan material bambu. Material bambu harus dipastikan betul-betul kering dan terbebas dari kumbang bubuk agar produk kerajinan yang dibuat dapat tahan lama. B. Proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material dapat dikelompokkan menjadi material padat dan tidak padat, atau lembaran dan serat. Material padat seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material padat juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem.
Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai dan direkatkan dengan bantuan. C. Perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. D. Tahap finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Metode produksi dan usaha bekerja. Kegiatan produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Yang pertama pada metode tradisional, yaitu satu orang melakukan seluruh tahapan produksi, sedangkan pada metode modern satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat untuk digunakan bagian produksi karena dalam jumlah banyak itu hasilnya sulit untuk mencapai standar indikasi. Terus yang selanjutnya dalam kegiatan produksi juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. D. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Kemasan suatu produk memiliki banyak arti. Selain sebagai wadah atau pembungkus yang berguna, itu juga digunakan untuk mencegah, mengurangi terjadinya kerusakan terhadap barang yang digunakan. Yang pertama, manfaat pengemasan. Yang pertama, sebagai satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya atau ciri pembeda produk. Yang kedua, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang ketiga, kemasan itu dapat menambah nilai jual produk. Yang keempat, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya yang kedua, jenis kemasan. Yang pertama itu jenis kemasan menurut bahan. Yang pertama ada kemasan bekas. Kemasan ini digunakan karena mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam. Yang kedua yaitu adalah kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak ditemui adalah kemasan plastik karena ini memiliki sifat yang ringan, relatif murah, namun masih simpan relatif lama. Yang ketiga ada kemasan kayu. Dalam mendesain kemasan kayu membutuhkan proses alternatif dan bahan-bahan. Kayu yang dipilih sebagian besar produsen itu sifatnya harus keras, sehingga tahan banting dan merupakan pilihan terbaik untuk mengemas barang yang mudah rusak. Yang B, jenis kemasan menurut fungsi. Yang pertama ada kemasan primer, yang fungsinya untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran, yang berfungsi untuk menampilkan daya tarik dari produk serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Yang kedua, kemasan sekunder, kemasan yang berisi beberapa kemasan sekunder yang berisi produk. Yang ketiga, kemasan tersier untuk distribusi produk-produk. Yang C, jenis kemasan produk berdasarkan biokoefisien. Bagi jenis tiga, yang pertama kemasan disposable, yaitu kemasan yang hanya digunakan dalam satu kali. Yang kedua, kemasan unique, yaitu kemasan yang bisa digunakan berkali-kali. Yang ketiga, kemasan semi disposable, yaitu kemasan yang tidak dibuang karena bisa digunakan lagi oleh konsumen. Selanjutnya adalah penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan full costing, dan yang kedua adalah variable costing. Pertama, full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua ada variable costing, yaitu pendekatan yang memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel
dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju, mempertimbangkan harga jual dari pesaing, dan target pencapaian break-even point, serta jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, sebagai berikut. Pertama, pendekatan pasar atau market approach, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Yang kedua, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang ketiga, pendekatan biaya, yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Selanjutnya, media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Promosi merupakan strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran strategi, yaitu dengan melakukan 4P. Yang pertama, produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, harga atau price. Merupakan penentuan harga merupakan aspek penting dalam kegiatan bauran pemasaran, karena hal itu menentukan laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, place atau tempat, merupakan pertimbangan di mana produk harus tersedia di toko fisik dan online dan bagaimana produk itu ditampilkan. Tujuan eksekutif bisnis adalah selalu menampilkan produk mereka di depan konsumen yang kemungkinan besar akan membelinya. Yang keempat, promotion atau promosi merupakan salah satu variabel strategi bauran pemasaran yang sangat penting untuk membuka pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. 4 bentuk respon tersebut dikenal dengan AIDA. Yang pertama, attention atau perhatian. Yang kedua, interest atau ketertarikan. Yang ketiga, desire atau keinginan. Yang keempat, action atau tindakan. Produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Pasar global adalah pemasaran berskala luas di mana peluang terbuka bagi semua pelaku usaha. Ada 2 macam penjualan produk untuk kerajinan pasar global, yaitu 1. Penjualan ke wisatawan. Penjualan kepada para wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke wisatawan ataupun dengan menerapkan sistem konsinyasi atau menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir. Jika menggunakan sistem konsinyasi, maka keuntungan harusnya dibagi rata bagi pemilik produk kerajinan atau konsignor dan pemilik toko yang dititipkan produk kerajinan tersebut atau konsigni. Beberapa hal yang harus dilakukan agar produk bisa terjual laku kepada para wisatawan, yaitu 1. Unik dalam menjual. Dengan kekreatifan bisa membuat produk kerajinan yang kita buat menjadi makin unik. Kedua, ukuran kecil dan harga yang tidak terlalu mahal. Dengan ukuran yang kecil dan harga yang murah dapat menarik perhatian para wisatawan, dan juga dengan ukuran yang kecil, wisatawan dapat membeli dengan jumlah yang banyak. Ketiga, khas daerah. Para wisatawan akan lebih tertarik jika produk yang dijual memiliki ciri khas dari daerah tersebut. Kedua, penjualan ke non-wisatawan. Dalam penjualan ke pasar yang lebih luas, konsumen di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri bisa membeli produk kerajinan berbasis online. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan agar produk bisa terjual laku dalam pemasaran online. A. Memiliki keunikan dan estetika dalam melihat suatu produk kerajinan. Orang-orang pasti akan melihat gambar dari produk kerajinan tersebut lebih dahulu. Jika gambar tersebut sangat unik dan menggugah hati yang melihatnya, kemungkinan besar produk kita akan terjual banyak. B. Fungsi yang baik. Dikarenakan dalam penjualan online, produk kita memiliki sesuatu yang dinamakan rating. Rating tersebut adalah nilai yang dikirimkan pembeli yang sudah membeli produk tersebut. Biasanya kalau produk tersebut baik, maka rating yang dikirimkannya besar. Jika produk kerajinan kita memiliki banyak rating yang besar, maka pembeli akan semakin percaya dengan produk kita. Thank you for watching. Dadah.